semuanya, perkenalkan saya Maria Yohana Mestimoa, saya dari kelas 10I SMAK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pelajaran sejarah mengenai kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Langsung saja, mari kita masuk kepada pembahasannya. Agama Islam masuk ke Indonesia kurang lebih pada abad ke-6 Masehi. Seiring dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia, masuklah kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi, di saat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sedikit demi sedikit mulai kehilangan masa kejayaannya. Berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini dipengaruhi oleh salah satu faktor terbesarnya, yaitu lalu lintas perdagangan Laut Nusantara. Mengapa lalu lintas perdagangan Laut Nusantara ini dikatakan sebagai salah satu faktor terbesar? Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu lokasi yang paling strategis bagi para pedagang di seluruh dunia untuk menjajakan dagangannya. Pedagang-pedagang dari Arab, Persia, Cina, dan negara-negara lain datang ke Indonesia dan berbaur dengan pribumi dengan tujuan untuk menjajakan barang dagangannya maupun membeli barang dagangan orang pribumi. Selain itu, mereka juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Kemudian terdapat pula beberapa contoh dari kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sekitar 6 kerajaan atau 6 kesultanan bercorak Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kesultanan Perlak yang berdiri pada tahun 840 Masehi sampai tahun 1292 Masehi. Kesultanan Perlak ini merupakan kesultanan Islam yang pertama dan juga tertua di Indonesia. Kesultanan Perlak terletak di Perelak, Aceh Utara. Kesultanan Perlak ini sangat terkenal akan produksi kayu perlaknya yang sangat melimpah, yang dimana kayu perlak ini merupakan kayu atau bahan baku dari pembuatan kapal. Maka tak heran Kesultanan Perlak ini sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang dari luar negeri atau pedagang asing. Raja pertama dari Kesultanan Perlak ini adalah Raja Alaiddin Sayyid Maulana Aziz Shah. Terdapat pula bukti-bukti sejarah yang membuktikan bahwa Kesultanan Perlak ini pernah ada di Indonesia. Yang pertama adalah makam salah satu raja dari Benoa, yaitu negara bagian Perlak yang ditemukan di pinggir Sungai Trenggulon. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Ternate yang berdiri pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara dan didirikan oleh Sultan marhum. Kerajaan Ternate merupakan sumber dari rempah-rempah yang sangat besar di Indonesia dan juga merupakan kerajaan dengan militer yang kuat. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Babullah, yaitu sultan yang memerintah pada tahun 1570. Terdapat pula bukti-bukti sejarah dari kerajaan Ternate ini, seperti Masjid Sultan Ternate, Keraton Kesultanan Ternate, Makam Sultan Babullah, dan juga Benteng Toluka. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Saya yakin bahwa teman-teman semua pernah mendengar Kerajaan Samudra Pasai. Pasti tidak jarang dari teman-teman semua juga beranggapan bahwa Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Anggapan tersebut kurang tepat karena kerajaan atau kesultanan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh atau yang lebih dikenal dengan Merah Silu pada tahun 1267 Masehi di Lok Semawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai ini mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Sultan Al-Malik Zahir II pada tahun 1345. Kerajaan Samudra Pasai ini menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia dengan komoditas utamanya adalah lada atau merica.
Terdapat pula jejak-jejak peninggalan atau bukti-bukti sejarah dari kerajaan Samudra Pasai ini di Indonesia, yaitu makam raja-raja di Kampung Gedong, Aceh Utara, dan juga dirham yang merupakan mata uang emas murni yang dikeluarkan oleh Sultan Malik At-Tahir sebagai alat tukar resmi di kerajaan Samudra Pasai pada zaman dahulu. Kerajaan yang keempat adalah kerajaan atau Kesultanan Goa yang berdiri sekitar tahun 1300. Kesultanan Goa ini terletak di Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu jalur pelayaran yang strategis bagi para pedagang asing. Kerajaan Goa ini sebelumnya bukanlah kerajaan atau kesultanan Islam karena Kesultanan Goa baru mengadopsi agama Islam pada tahun 1600-an dengan raja pertamanya adalah Sultan Alauddin. Kesultanan Goa mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang merupakan cucu dari raja pertama Kesultanan Goa, yaitu Sultan Alauddin. Terdapat pula beberapa bukti sejarah atau peninggalan dari Kesultanan Goa ini seperti Masjid Tua Katangka, Istana Tamalate, Museum Balalompoa, Benteng Fort Rotterdam, dan juga Benteng Somba Opu. Kerajaan yang kelima adalah Kesultanan Demak yang berdiri pada tahun 1478. Kesultanan Demak ini juga merupakan salah satu kesultanan Islam yang paling terkenal di Indonesia, dikarenakan kerajaan atau Kesultanan Demak ini merupakan kesultanan Islam yang pertama dan juga yang terbesar yang ada di Pulau Jawa. Kesultanan Demak ini dipimpin oleh Raden Patah dan juga merupakan pelopor dari penyebaran agama Islam yang ada di Nusantara, terlebih oleh dukungan dari Wali Songo. Terdapat pula beberapa peninggalan dari Kesultanan Demak seperti Masjid Agung Demak yang masih terkenal sampai sekarang, makam dari Sunan Kalijaga, Pintu Bledek, Soko Guru, Dampar Kancana, dan juga Piring Campa. Kemudian kerajaan keenam atau kerajaan terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini adalah Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada tahun 1588 Masehi. Kerajaan Mataram Islam ini berpusat di Kota Gede, Yogyakarta, dan juga dipimpin oleh dinasti yang mengaku merupakan keturunan dari Majapahit, yaitu keturunan Ki Agung Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Raja pertama dari Kerajaan Mataram Islam ini adalah Raden Mas Sutawijoyo atau Penembahan Senopati yang merupakan anak dari Ki Ageng Pemanahan. Beberapa peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara Sultoni Plosok Kuning, Masjid Agung Surakarta, Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo, dan juga Aksara Jawa Honocoroko. Baik, saya rasa sekian saja penjelasan saya kali ini mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Setelah menonton video ini, saya berharap teman-teman semua mendapat ilmu pengetahuan baru yang dapat dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Sekian saja dari saya hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.